إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah lupa serta bosan khatib mengingatkan kepada diri khatib dan juga kepada jamaah sekalian. Hendaknya kita berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semampu yang kita bisa, semaksimal yang kita lakukan dalam rangka menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan dan juga meninggalkan seluruh yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang untuk kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada setiap hari paling tidak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 17 kali, yaitu dalam salat wajib. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus, kepada siratal mustaqim. Jalan yang lurus seperti apa ya Allah? Allah Subhanahu wa taala sebutkan lanjutannya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang telah Engkau murkai dan juga jalan orang yang telah Engkau sesati ya Allah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan siapa yang dimaksud orang yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir mengatakan dialah kaum Yahudi. Jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bagaimana orang Yahudi telah membantai kaum muslimin, telah membunuh, hancurkan kaum muslimin terutama di negeri Palestina, negeri yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Dan di antara sifatnya, selain mereka sangat benci dengan kaum muslimin hingga dengan bangganya mereka membunuh saudara-saudara kita, adalah mereka memiliki ilmu. Mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada seluruh penjuru alam. Tapi mereka tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum muslimin jamaah salat Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengikuti jalannya orang yang telah Allah Subhanahu wa taala murkai. Di antara sifatnya adalah mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengikutinya. Dan kaum muslimin, hendaknya kita berusaha semampu kita untuk mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jangan sampai kita setiap harinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dijadikan seperti orang-orang atau seperti golongan mereka, tapi kita melakukannya.
Di antaranya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita hanya mengenal masjid di hari Jumat. Orang seperti mereka kenal di hari Sabtu, hari perayaannya orang Yahudi, dan hanya mengenal tempat ibadah mereka untuk orang Nasrani di mana? Di hari Ahad. Lalu kemana kita? Di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad, sampai lupa kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan kita melangkahkan kaki menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, kata Nabi SAW, khutwatun yarfa'u biha darajah wa yahuttu anhu khati'ah. Dan satu lagi langkahnya, Allah gugurkan dosa yang telah dia lakukan. Dengan kita beramal, di antaranya adalah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan ketahuilah, tidak akan Allah Subhanahu wa taala muliakan kaum muslimin sampai kita jamaah mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan semampu kita. Dan itulah yang membuat para sahabat Rasulullah SAW dijadikan sebagai contoh. Karena mereka tidak hanya memiliki ilmu, tapi juga mereka mengamalkannya. Dan ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi SAW, tujuan mereka untuk mengamalkan. Sebagaimana berapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma afdalul amal ya Rasulullah?" Apa amalan yang paling utama? Tidak bertanya sesuatu kecuali Abdullah bin Mas'ud ingin mengamalkan sebuah amalan hingga amalan tersebut memberikan timbangan yang berat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya pertanyaan yang sangat cerdas sekali. Amalan yang paling utama. Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, as-salatu fi awwali waqtiha. Dalam riwayat, salat di awal waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayu?" Kemudian apa lagi? Maka Nabi SAW mengatakan, birrul walidain. Di antara amalan yang utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang seharusnya dijadikan sebagai fokus bagi seorang muslim. Hendaknya dia berusaha menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agama ini, kemudian mengamalkannya, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu kana al-awwabina ghafur. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullah wa taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang disunnahkan ya oleh Nabi SAW di setiap subuh pada hari Jumat itu membaca surat As-Sajadah dan juga surat Al-Insan ketika sholat subuh berjamaah. Kalau kita renungkan, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan-amalan yang membuat mereka, Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dzalikal yawmi wa laqahum nadrata wa surura. Kemudian di akhir Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah Subhanahu wa taala sebutkan amalan-amalan di antaranya menjalankan nazar, kemudian memberikan makan, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup dengan sabar. Apa yang didapatkan setelah itu? Wa jazaahum bima sabaru jannat. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan di situ silakan dibaca ketika pulang. Allah Subhanahu wa taala siapkan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga. Berarti di sini harus kita beramal.
Sebagaimana kita sebagai misalnya seorang pegawai, mungkin di antara kita ada yang menjadi pegawai. Ketika ingin mendapatkan gaji, dia harus beramal. Nggak mungkin dia meminta kepada bosnya, manajernya, Pak, saya mau gaji. Ente ngamal apa? Saya cuma tidur-tiduran, mau nggak dikasih gaji? Nggak mungkin. Kita aja kalau kita punya karyawannya tidur-tiduran nggak mau beramal, kita mau ngasih dia jasanya, balas jasanya, ya nggak mungkin. Itu dalam pikirannya manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Walaupun Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, lebih dermawan, tapi jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beramal merupakan salah satu jalan di antara jalan yang membuat seseorang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha jamaah sekalian bersungguh-sungguh untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan beramal, dengan melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan semampu kita, hingga Allah Subhanahu wa taala memberkankan kita masuk ke dalam surga. Di antara amalan yang terbaik di hari Jumat adalah kita memberikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah anda mengajak untuk kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih lana ummatana wa ulata umurina ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustadafina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin fa innahum la yu'jizunaka innaka antal qawiyyul matin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.